Fight of Legends. Download now on Play Store and App Store. Ya lebih takut tegur sama presiden. Kenapa, Kang? Hah? Katanya Kang Deddy istiqomah. Ya tadi salah. Saya tahu Kang Deddy anggota DPR tapi nggak tahu komisi berapa. Tanya sama saya, komisi 10%. Gimana Kang pendapatnya tadi? Ada yang kenal, ada yang belum. Ya namanya juga hidup. Harus ada yang mengenal dan harus ada yang belum mengenal. Agar kita berusaha mengenalkan diri pada yang belum. Iya. Akang ini kan sering banget ya, bahkan dari semua anggota DPR barangkali, yang paling sering turun ke lapangan. Apa sih alasan yang membuat Akang seperti itu sebenarnya? Karena bahagianya di situ. Oh, dengan segala kontroversinya itu bahagia? Bahagia ketemu warga tiap hari, bahagia ngomong seenaknya, bicara ngalor ngidul, bertemu dengan berbagai hal yang tiba-tiba kita tidak prediksi, itu kan bahagia. Itu sejak kapan, Kang? Sejak dulu jadi bupati? Lu sejak jadi anggota DPRD kabupaten. Sudah turba seperti itu? Udah biasa begitu. Tapi bedanya dulu belum bawa kamera? Belum ada kamera. Oh. Fotonya masih pakai film. Pakai film ya? Cepet-cepet dicuci. Nah, tarik mundur ke belakang. Gimana sih awal mula karir seorang Deddy Mulyadi di dunia politik? Iya, sejak tahun 94 saya sudah jadi penulis pidato. Pidatonya siapa, Kang? Ketua Golkar Kabupaten. Oke. Di situ sering nginap di kantor Partai Golkar karena nggak punya kontrakan, nggak punya duit, suka nginep di musolanya. Oh, pernah susah juga toh? Lebih susah. Oh. Suka nginep di musolanya di situ. Kemudian kan nanti tuh ngetikin tuh zaman ketrak mesin tiknya. Terus kalau salah kasih tip X. Ya kan kalau beberapa lembar kasih karbon. Itu kan satu konsep tuh lama bisa 3 jam. Iya. Ya kan dari konsep-konsep itu kan lumayan besoknya bisa beli nasi goreng. Oh, kalau bikin pidato gitu dibayar berapa? Nggak dibayar, cuman buat nanti ini buat beli nasi goreng namanya juga mahasiswa. Oh, udah seneng banget kayak gitu, Kang? Ya seneng bisa makan nasi goreng hasil keringat sendiri. Oh, pantesan kemarin saya pengajian nikahnya juga cuma dikasih nasi goreng. Oh iya. Nah, kalau kemudian baca riwayat tentang Kang Deddy nih, katanya sempat Kang Deddy tidak naik kelas. Iya, waktu kelas 1 SD. Bahkan sempat berjualan beras. Iya. Sampai jualan gorengan. Iya. Ceritanya gimana? Kalau disuruh ya, kalau disuruh misalnya sama guru, tolong baca. Itu kan ditulisannya ibu pergi ke pasar. Saya nggak bisa baca. Dan karena saya bohong kalau saya baca ibu pergi ke pasar. Saya bohong, saya nggak boleh bohong pada. Kan ibu saya nggak ke pasar, ibu saya ke sawah. Oh. Ibu saya pergi ke pasar sebulan sekali kalau ada gajian bapak saya, pensiunan. Itu pun sisa bank. Emang rata-rata itu sih, guru itu merepotkan murid. Hah? Sudah tahu kok tanya. Ngapain itu loh. Nah, melihat dari sisi leadership seorang Kang Deddy. Nah. Dulu ketika di sekolah, sudah ada tanda-tanda belum sih ketegasan itu? Contoh umpamanya jadi ketua kelas atau jadi ketua OSIS. Sejak kelas 1 SD, periode yang kedua jadi ketua kelas terus. Ketua kelas terus? Iya. Tapi waktu SMP saya hebat loh. Kenapa, Kang? Nggak jadi ketua OSIS, nggak kepilih. Jadi seksi rohani. Untung nggak diteruskan. Kalau diteruskan, jadi saingan saya. Nah, kalau di luar tegasnya seperti itu. Kalau di rumah tangga, setegas itu enggak? Atau lebih tegas? Atau lebay? Tegas juga. Seperti itu juga. Termasuk pada anak dan istri? Iya. Kalau saya udah berpendapat A ya A. Hmm. Gitu. Anak-anak saya takut sama saya. Kok takut? Iya, karena saya tegas kalau udah ini nggak boleh, nggak boleh. Emang metode pendidikan anak seperti itu di rumah? Ya, dari bapak saya diwarisankannya itu. Oh. Bersikap tegas pada anak-anak. Tapi ada lembutnya juga. Oke. Karena kan kalau lembut terus tidak tegas, tidak disukai juga oleh wanita. Oh iya. Memang kan hidup harus ada lembutnya, ada kerasnya. Lembut terus nggak pakai keras kan nggak ada penyelesaian terakhirnya. Oh, keren nih alasannya nih. Nah, Kang Deddy ini lebih takut mana? Lebih takut dimarahin istri atau lebih takut ditegur sama presiden?
Ya lebih takut tegur sama presiden. Kenapa, Kang? Hah? Katanya Kang Deddy istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Iya. Karena bisa jadi kalau ditegur sama presiden menentukan nasib istri. Ditegur presiden, Iya. menentukan nasib istri. Iya. Contoh. Kalau tegur sama presiden misalnya, ini ada hubungannya dengan urusan politik, birokrasi. Bisa jadi bahwa kita tidak punya reputasi yang baik di mata publik. Oke. Akhirnya keterpilihan kita menjadi rendah. Tidak dipilih lagi oleh rakyat, nanti ditinggalin istri. Iya. Kalau saya beda, Kang. Apa tuh? Saya kemarin dipanggil Jokowi, Iya. saya nggak mau. Iya, karena Gus Miftah. Awas. Tapi ya saya itu jangankan Jokowi. Iya. Joe Biden Ah. menganggap saya saudara. Saya ketemu di Amerika. Gimana tuh? Langsung, saudara siapa? Inilah kami pasangan Miftah Dedi. Calon presiden Belambangan. Aduh. Kang, Ya. soal Kang Dedi ini terjun di dunia politik. Ya. Itu didukung penuh keluarga atau ada yang nggak mendukung? Wah, didukung. Semuanya mendukung. Pernah nggak ada yang menentang keluarga? Orang tua umpamanya? Gak ada. Full. Mendukung. Alasannya apa, Kang? Ya karena memang karir saya sudah di situ. Saya kan berpolitik sejak umur 25 tahun. 27 tahun kan saya sudah jadi anggota DPRD. Masuk partai politik pertama kali umur 25 tahun? 25 tahun. Oke. 27 tahun kan saya sudah jadi anggota DPRD. Nah. Kabupaten. 30 tahun jadi wakil bupati. Oh 30 tahun udah jadi wakil bupati? Wakil bupati. Terus 35 tahun? Bupati. Bupati. 2 periode. 2 periode. Itu kok bisa kebeli terus karena banyak uang apa prestasi sih, Kang? Iya saya juga nggak tahu kenapa rakyat pilih saya. Saya juga bingung. Bukan, dipilihnya itu karena prestasinya Kang Dedi atau karena banyak uang? Kalau kita mengaku karena prestasi kan kita tidak boleh. Saya terpilih berarti rakyat menilai saya berprestasi. Menilai saya berprestasi. Aduh. Pertanyaannya prestasi apa sensasi sih? Ya dalam prestasi ada sensasi. Ada karena orang berprestasi itu penuh dengan sensasi. Atau mungkin dibalik, satu-satunya prestasinya adalah sensasi. Kalau di posisi seorang ayah, Akang ini tipikal yang membebaskan pilihan kepada anak atau anak harus mengikuti pilihan orang tua? Membebaskan pilihan tetapi di-guide. Di-guide ya, Iya. ada pendampingan ya. Iya, anak saya dibebaskan untuk milih apapun, bahkan anak saya dibebaskan untuk tidak sekolah. Boleh berhenti sekolah tapi tidak boleh berhenti belajar. Iya. Tapi Gitu. anak-anak yang ini semuanya sekolah. Sekolah, tapi waktu sekolah itu banyak jarang masuknya. Dia lebih banyak aktivitas kegiatan di luarnya dibanding belajar di kelasnya. Dan saya membolehkan. Sama Kang, anak saya bilang, "Bah, saya itu paling nggak suka dengan matematika." Ah. Apa? Nggak suka matematika? Tak bilang, sama, aku juga nggak bisa soalnya. Namanya matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Bener-bener nggak bisa saya matematika, tapi bisa ngitung duit. Wah. Jadi kalau transfer dari iNews belum datang, saya tahu. Ayah Kang Dedi ini kan katanya seorang tentara. Iya. Ajaran apa sih yang ditanamkan sejak dini oleh ayah? Boleh diceritakan? Dari bapak saya diajarin tentang disiplin. Disiplin. Bangun pagi, tidur jam sekian. Nah kemudian juga cara berpakaian harus rapi. Nah kemudian diajarin juga tentang nasionalisme kebangsaan Pancasila. Sejak kecil saya diajarin itu. Artinya sekarang kebangsaan Kang Dedi memang ajaran dari orang tua. Ajaran dari bapak saya. Wow. Tentara. Penjaga NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah katanya bapak pernah diracun sama mata-mata Belanda. Iya. Gimana ceritanya Kang? Iya bapak saya kan waktu itu perang lah ya. Waktu zaman pendudukan Belanda. Bapak saya kan ke kampung tuh bertamu pada satu tokoh masyarakat. Ketika bertamu itu bapak saya disuruh minum kopi. Ternyata diracun. Ternyata diracun akhirnya muntah darah. Oh.
Oh, tapi selamat Bapak ya? Ya, makanya hidup, makanya bisa melahirkan saya, ibu saya berarti selamat bapak saya. Oh, berarti diracunnya sebelum ada Kang Dedi. Iya. Coba kalau dilahirkannya sebelum diracun. Wah. Oh, sekarang DPR. Kalau sebelum diracun ya paling nggak jadi apa-apa. Keren loh, berarti Bapak keren banget Kang ya? Keren, masih Berarti hidup. salah satu idola Kang Dedi ya Bapak? Iya, sampai sekarang masih hidup, umurnya 91 tahun. Masih hidup Bang? Giginya belum ada yang copot. Wow. Iya. Nggak pengen nikah lagi Kang Bapak? Ya, ibu saya meninggal, bapak saya udah nikah lagi. Wow. Bisa jadi kenapa bapak saya umurnya panjang, giginya ada yang copot karena bininya lebih muda. Iya. Bunda, tolong dengerin ya.